Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan mubarak ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran kita melaksanakan kewajiban sebagai hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal di antara 5 salat yang kita lakukan secara berjamaah dalam sehari semalam. Alhamdulillah kalau kita masih dapat melakukan hal ini. Dan ini tentunya tidak dapat kita lakukan kalau bukan dengan niat yang tulus, yang bulat. Di dalam istilah agama disebut azam. Azam. Makanya ada disebut ulil azmi. Itu niat yang bulat, yang tulus. Kalau bukan karena itu, maka mungkin saja ada orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak melihat pintunya masjid. Makanya kita syukuri betul kalau ada niat yang tulus, yang bulat dan tersimpan di dalam hati kita. Dengan itulah maka walaupun ada rintangan kita tetap berusaha sekuat mungkin. Apa saja yang telah menjadi azam bagi seseorang itu ditandai dengan adanya yang mengupayakan sekuat mungkin untuk dia melakukan itu. Syukurlah, syukurlah. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah.
sebelum memasuki materi saya, terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf saya karena bulan lalu tidak sempat diisi pengajian kita ini sehubungan karena perginya kami umrah. Sehingga saya lihat dalam catatan saya, lepaslah bulan 11. Umrah ini tidak biasa. Umrah ini digagas oleh pesantren kita. Dengan mengupayakan untuk mencarter satu pesawat. Jadi rombongan kita yang lalu ini berangkat dengan satu pesawat. Yang diisi oleh keluarga pesantren, baik dari Baru, ada dari Maros, dan juga dari Makassar ini. Dari mana dasar pemikiran itu? Ialah adanya guru ini telah sampai 40 tahun memimpin pesantren kita. Guru ini memimpin pesantren dari tahun 85 sampai tahun ini telah mencapai 40 tahun. Muncullah ide, ini layak sekali kalau kita adakan syukuran. Dan afdalnya kalau syukuran itu dilaksanakan di tanah suci. Dari itulah maka muncul pemikiran untuk melakukan umrah bersama. Jadi ada alumni kita yang punya travel, itulah yang berkumpul, membentuk satu konsorsium bersama-sama, maka kita berangkat pada akhir Oktober, tanggal 30 Oktober yang lalu berangkat. Sampai kena juga ya, November. Selama 13 hari kita berangkat. 5 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Dengan 1 Jumat di Madinah dan 1 Jumat di Mekah. Ditambah 2 hari perjalanan, pergi dan pulang, plus 1 hari di Jeddah sebelum pulang. Kita betul-betul melaksanakan acara kesyukuran pertama di Madinah, yaitu di Jabal Uhud. Kemudian waktu di Mekah, di Arafah, di depan Masjid Namirah, masjid di mana Rasulullah mulai melakukan wukuf waktu beliau berhaji. Kita laksanakan di depannya foto bersama, kemudian acara kesyukuran itu sendiri kita laksanakan di dalam masjid. Alhamdulillah, dalam perjalanan pergi pulang tidak ada yang sakit, tidak ada yang pindah alam. Padahal ya banyak juga ulama, banyak juga usia lanjut masih aktif. Sama dengan rata-rata jamaah Baitul Mukminin ini rata-rata ulama. Usia lanjut masih aktif.
Dan telah diputuskan bahwa kita akan laksanakan lagi angkatan kedua. Umrah Kubra angkatan kedua insya Allah pada tanggal 14 Oktober tahun yang akan datang ini. Jadi 10 bulan lagi. Siapa di antara ulama yang mau ikut ya bisa buat perhitungan dari sekarang. Tanggal 14 Oktober 2026. Ada beberapa travel, saya katakan ada di Baru, ada di Marus, dan tahun depan ini kita akan libatkan juga alumni kita yang punya travel dari Papua. Ada dari Makassar. Tapi kalau memang mau selalu bersama-sama dengan Guruta dalam perjalanan, maka tempat mendaftarnya lah travel di mana Guruta ikut. Karena ada kalanya berpisah dalam perjalanan di Tanah Suci. Artinya masing-masing memimpin jamaahnya pergi umrah umpamanya, pergi tawaf, pergi sa'i, masing-masing mempertanggungjawabkan setelah tiba di sana. Tapi kita juga melaksanakan acara bersama. Disitulah nampak kegiatan kesyukurannya ini. Dengan harga sekitar 30 juta jalan itu. Nah, dalam kaitan inilah maka materi kita pada subuh hari ini ialah berkaitan dengan salat kasar jamaah. Kita semua sudah tahu bahwa salat ini adalah hubungan komunikasi langsung antara hamba dengan Allah, dengan Tuhan yang paling afdal. Paling afdal komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhan ialah dengan salat. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, Ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat yang dilakukan pada waktunya. Dan salat ini ada namanya salat fardu yang 5 kali sehari semalam. Ini yang tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar-tawar. Dalam kondisi apapun juga tidak boleh kita tinggalkan. Kecuali kalau pengecualian dari syariat. Yang mana yaitu bagi perempuan yang haid, yang melahirkan, yang nifas. Tetapi bagi yang lainnya, dalam kondisi apapun juga salat tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja pelaksanaannya itu ada aturannya. Kalau kondisi kita dalam kondisi yang tidak normal, umpamanya sakit, umpamanya melakukan perjalanan jauh, coba bandingkan dengan puasa. Sama-sama rukun. Kalau untuk puasa Ramadan, ada ayat di dalam Al-Quran
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau melakukan perjalanan jauh yang ada ketentuannya yang akan kita baca. Kamu boleh meninggalkan puasa. Tetapi fa'iddatun min ayam. Kamu buatkan perhitungan untuk kamu lakukan yang namanya qada pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Boleh ditinggalkan. Dalam istilah agama namanya rukhsah. Keringanan dari agama. Tapi orang yang sudah azam tadi itu puasanya, kenyataannya walaupun musafir tetap dia lakukan. Saya ingat Pak Habibie ketika beliau memimpin ICMI, di mana sering ada pertemuan-pertemuan di Jakarta.